Ini adalah tutorial SEMrush lengkap. Baik pemula SEO atau ingin paham AEO dan pencarian AI, video ini untuk Anda. Bersama SEMrush, saya akan membimbing Anda langkah demi langkah. Kita akan temukan apa yang dicari audiens di Google, membangun rencana konten AI, memperbaiki masalah situs, serta melacak perkembangan Anda. Dan pada akhirnya, Anda akan bisa menarik laporan seperti ini. SEMrush tunjukkan perbandingan AI merek Anda versus kompetitor. Pahami langkah tepat perkuat visibilitas online Anda. Kita akan sampai ke sana langkah demi langkah. Jadi mari kita mulai dengan menyiapkan akun Anda di dalam SEMrush. Mari kita lihat SEMrush, organisasinya, dan tambahkan situs pertama untuk mulai bekerja. Ada tautan di deskripsi untuk akses gratis 14 hari 2 kali lipat dari masa percobaan normal. Anda bisa langsung mengikuti tutorial ini. Jika Anda ingin mendapatkan manfaat maksimal dari video ini, buka sekarang dan lakukan bersama saya. Gunakan tautan di layar atau di deskripsi di bawah dan Anda akan langsung melihat bahwa masa percobaan 14 hari yang diperpanjang sudah diterapkan. Karena Anda mengklik tautan kami, silakan klik tombol ungu untuk memulai. Anda akan diminta untuk membuat akun Anda. Silakan daftar menggunakan Google atau alamat email Anda. Saya akan menggunakan alamat email saya. Anda perlu memverifikasi email Anda. Buka kotak masuk Anda dan ambil kode 6 digit, lalu tempelkan di sini. Selanjutnya, mereka akan meminta kartu kredit Anda untuk mengaktifkan masa percobaan, tapi saya ingin menekankan bahwa hari ini Anda tidak akan dikenakan biaya apapun. Di sini tertulis $0 dan Anda mendapatkan 14 hari gratis, jadi Anda bisa mengikuti semua langkah di tutorial ini secara gratis. Silakan masukkan informasi kartu Anda, lalu klik berlangganan. Setelah Anda melakukannya, Anda akan melihat bahwa masa percobaan Anda telah diaktifkan melalui transaksi $1 yang dapat dibatalkan. Jadi pada dasarnya, mereka membebankan $1 ke kartu Anda, tapi uang itu akan langsung dikembalikan kepada Anda. Silakan klik lanjutkan. Selanjutnya, Anda bisa menambahkan nama dan nomor telepon jika ingin menerima pesan teks. Tapi Anda juga bisa langsung klik lewati. Jadi saya akan melakukan itu, dan seperti itu saja, kita sudah masuk ke dashboard dengan semua pengaturan untuk langganan SEMrush One Anda. SEMrush One adalah paket terbaru dari SEMrush, dan ini menggabungkan dua hal. Pertama, toolkit SEO mereka. Ini membantu website Anda naik peringkat di Google. Kedua, toolkit visibilitas AI untuk melacak merek Anda di ChatGPT, Perplexity, dan Google AI Search. Dulu butuh paket terpisah untuk tiap alat. Sekarang semuanya ada di satu tempat. Mari kita lihat sekilas dashboardnya. Di sebelah kiri, Anda akan melihat sidebar. Di bagian atas ada Home, SEO Toolkit, dan AI Visibility Toolkit. Itulah yang termasuk dalam paket SEMrush One Anda, dan itu yang akan kita gunakan hari ini. Di bawah garis pembatas, Anda akan melihat toolkit lain seperti Traffic and Market, Local, Content, Social. Itu semua adalah add-on yang tersedia dan bisa Anda langganan secara terpisah, tapi kita tidak memerlukannya hari ini. Mari kita mulai dengan membuat sebuah project. Masukkan domain situs web Anda di kolom di tengah halaman. Saya akan menggunakan Brightland sebagai contoh kita sepanjang video ini. Mereka memproduksi minyak zaitun. Saya tidak berafiliasi dengan mereka. Saya hanya memilih perusahaan nyata agar Anda bisa melihat bagaimana cara kerjanya secara langsung. Setelah memasukkan domain, klik mulai sekarang. Dan langsung saja, sebelum kita melakukan apapun, SEMrush memberikan Anda gambaran singkat tentang posisi merek Anda saat ini. Di sini, Anda bisa melihat kesehatan situs Brightland dan tren trafik organik mereka, visibilitas AI mereka, semuanya dalam satu baris. Anggap saja ini sebagai titik awal Anda. Sekarang, mari kita cari tahu bagaimana cara meningkatkan angka-angka ini. Ingat laporan AI yang saya tunjukkan di awal tadi? Kita akan sampai ke sana, tapi pertama-tama kita perlu membangun fondasinya agar Anda benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh laporan itu. Mari kita mulai dengan risetnya. Akun Anda sudah siap. Langkah pertamanya adalah mencari tahu apa yang dicari orang di Google atau alat AI. Inilah riset, dasar dari segalanya. Saat seseorang mencari minyak zaitun terbaik untuk memasak di Google, situs di halaman pertama bukanlah kebetulan. Mereka melakukan sesuatu yang disebut SEO atau optimasi mesin pencari. Terima kasih. Pada dasarnya ini adalah proses membuat situs web Anda muncul ketika orang mencari hal-hal yang berhubungan dengan bisnis Anda. Tapi sekarang ada permainan kedua yang harus dimenangkan dan saya akan tunjukkan persis apa yang saya maksud sebentar lagi. Oke, pertama, di sisi kiri, di bawah alat SEO, gulir ke bawah lalu temukan dan klik pada Keyword Magic Tool. Di sini kita ingin mencari topik yang sangat luas yang berhubungan dengan bisnis kita. Ini akan menjadi kata kunci utama kita. Sebagai contoh, mari kita cari minyak zaitun. Lalu, di halaman Keyword Magic Tool ini, SEMrush telah menampilkan seluruh daftar kata kunci yang mirip dengan kata kunci utama kita. Jadi kita punya kata kunci lain seperti extra virgin olive oil, graza olive oil, dan extra virgin. Lihat, semua ini berhubungan dengan kata kunci utama kita.
Ini berguna karena kita bisa menggunakan kata kunci lain ini untuk menemukan peluang peringkat yang mungkin lebih mudah daripada kata kunci utama kita. Mungkin ini terasa seperti banyak informasi yang harus dilihat, tapi biar saya jelaskan untuk Anda. Di sini kita punya beberapa kolom penting, intent, volume, dan KD. Mari kita mulai dengan volume. Volume adalah jumlah pencarian yang dilakukan orang untuk setiap kata kunci per bulan. KD, yang merupakan singkatan dari keyword difficulty, adalah seberapa sulit untuk mendapatkan peringkat pada masing-masing kata kunci ini. Dengan angka yang lebih tinggi berarti lebih sulit. Dan kemudian intent memberitahu Anda apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Apakah mereka ingin membeli, belajar, atau sekadar menjelajah? Ada 4 jenis intent yang berbeda. I, atau informational, berarti pencari ingin mempelajari sesuatu. N, atau navigational, berarti pencari sedang mencari situs web atau merek tertentu. C atau commercial, berarti pencari sedang melakukan riset sebelum membeli. T atau transactional, berarti pencari sudah siap untuk membeli atau mengambil tindakan. Sekarang, untuk mengidentifikasi peluang kata kunci, Anda bisa saja menggulir di sini dan mencari yang Anda suka. Atau SEMrush memudahkan Anda untuk benar-benar mempersempit pilihan dan menemukan peluang terbaik dengan menggunakan filter. Filter pertama yang saya rekomendasikan untuk digunakan sebagai permulaan adalah filter persentase KD. Jika Anda mengkliknya, Anda bisa mengatur rentang seberapa sulit kata kunci yang ingin Anda targetkan untuk diperingkatkan. Rentang kesulitan dimulai dari 50% ke atas. Jadi mari kita atur rentang khusus dari 0 hingga 49 untuk menemukan kata kunci yang lebih mudah untuk diperingkatkan. Anda bisa melihat bahwa ini mempersempit pilihan dan menghilangkan kata kunci yang paling sulit. Selanjutnya kita ingin memastikan bahwa memang ada cukup banyak orang yang mencari istilah pencarian ini setiap bulannya. Jadi di sini kita bisa menambahkan filter untuk volume. Mari kita pastikan bahwa kita memilih kata kunci yang memiliki volume setidaknya 5.000. Dan di sini kita mendapatkan daftar kata kunci yang akan lebih mudah untuk diperingkatkan dan memiliki volume yang cukup baik. Tepat di sebelah kiri daftar ini ada kolom lain yang menunjukkan kepada Anda cluster topik. Jadi Anda bisa menggali lebih dalam dan mengidentifikasi peluang kata kunci berdasarkan kategori. Ketika Anda menemukan kata kunci yang Anda sukai dalam daftar, Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentangnya dengan mengklik ikon kecil di sebelah kanan kata kunci tersebut. Ini akan membuka tampilan ringkasan kata kunci. Ringkasan kata kunci mini ini adalah versi kecil dari halaman ringkasan kata kunci penuh dan menampilkan semua statistik terpenting secara sekilas. Di kiri atas, kita memiliki volume. Di bagian paling atas, ada volume global, lalu mereka menunjukkan pembagian berdasarkan negara. Di kanan atas, Anda akan melihat persentase KD. Anda sudah pernah melihat ini. Ini menunjukkan fitur pencarian, intent pencarian, biaya per klik, dan tren dari waktu ke waktu. Kemudian juga akan ditampilkan pertanyaan terkait beserta volume pencarian untuk masing-masing pertanyaan tersebut. Menampilkan beberapa kata kunci terkait tambahan. Dan kemudian di bagian bawah ditampilkan analisis SERP. SERP adalah singkatan dari Search Engine Results Page, halaman hasil mesin pencari. Dan ini adalah pratinjau cepat tentang apa yang sebenarnya akan muncul ketika Anda mencari kata kunci ini di Google. Dan Anda bisa melihat di sini, tepat di bagian atas daftar ini, sebelum hasil pencarian apapun, ada ringkasan AI ini. Jadi hal pertama yang dilihat pencari bahkan bukan sebuah situs web. Ini adalah jawaban yang dihasilkan oleh AI. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu memikirkan tentang visibilitas AI, bukan hanya peringkat SEO tradisional. Pertanyaannya bukan lagi, bagaimana saya bisa mendapatkan peringkat di halaman 1? Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana saya bisa membuat situs saya disebutkan dalam jawaban AI di bagian atas? Apa yang Anda lihat di sini terjadi pada semakin banyak kata kunci setiap harinya? Google menampilkan jawaban yang dihasilkan AI sebelum hasil organik apapun. Dan ini bukan hanya Google saja. Orang-orang langsung menggunakan ChatGPT, Perplexity, Gemini, dan alat chat lainnya juga untuk menjawab pertanyaan. Mengoptimalkan untuk jawaban AI tersebut disebut AEO Answer Engine Optimization. Ini sama saja dengan SEO, hanya saja medan permainannya berbeda. SEMrush One melacak keduanya. Jadi, saat kita membahas setiap alat hari ini, saya akan tunjukkan bagaimana alat tersebut membantu peringkat di Google dan juga visibilitas di AI. Setelah Anda selesai melihat gambaran mini ini, Anda bisa klik X di pojok kanan atas. Saat Anda baru memulai, saya tidak menyarankan untuk langsung mengejar kata kunci terbesar.
Anda sebaiknya mulai dengan kata kunci yang merupakan peluang mudah. Ini biasanya adalah kata kunci yang tingkat kesulitannya rendah dan jumlah pencariannya cukup banyak. Anda lebih mungkin untuk mendapatkan peringkat dengan kata kunci seperti ini dan lebih berpeluang mendapatkan traffic nyata. Sebagai contoh, di daftar ini, kita punya pertanyaan, apakah minyak zaitun termasuk minyak biji? Ini adalah pertanyaan yang bisa dijawab. Dan pertanyaan ini masih memiliki 14.800 pencarian per bulan dan tingkat kesulitan kata kunci yang rendah. Ini berarti kita bisa membuat konten dan dengan sangat mudah mulai mendapatkan peringkat. Ketika Anda menemukan peluang kata kunci seperti ini, sesuatu yang bisa Anda raih peringkatnya, Anda bisa menambahkannya ke daftar strategi kata kunci Anda dengan mengklik tombol plus di sisi kiri. Pertama kali Anda melakukan ini, Anda harus memberi nama pada daftar pertama tempat Anda menambahkannya. Mari kita sebut ini fokus bulan pertama. Ini akan menjadi semua kata kunci yang ingin saya fokuskan selama bulan pertama menggunakan SEMrush. Anda akan mengklik tanda centang untuk menguncinya. Dan sekarang, kata kunci lain yang ingin kita targetkan bisa langsung kita tambahkan dengan mengklik tombol plus di sebelah kirinya. Dan itu akan otomatis ditambahkan ke daftar yang sama. Selagi kita di sini, saya sarankan untuk menelusuri dan menambahkan 10 hingga 15 peluang kata kunci teratas Anda ke dalam daftar. Nanti, saya akan tunjukkan cara mengirim daftar itu ke alat SEMrush lainnya atau mengekspornya sebagai spreadsheet. Baik, jadi kita baru saja melihat bahwa AI menempati posisi teratas di hasil pencarian. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa sebenarnya yang orang tanyakan kepada AI? Dan bagaimana kita memastikan merek kita muncul dalam jawaban-jawaban tersebut? Itulah tujuan dari riset prompt. Di sisi kiri, buka toolkit AI Visibility, lalu klik Prompt Research. Fungsinya sangat mirip dengan alat keyword magic yang baru saja kita gunakan. Anda perlu memasukkan topik tingkat tinggi untuk dianalysis. Jadi mari kita masukkan olive oil. Untuk Brightland, tapi Anda bisa memasukkan topik tingkat tinggi apapun yang sesuai untuk Anda. Klik analisis ketika Anda siap untuk mencari. Dan inilah halaman hasilnya. Bila atas menunjukkan beberapa statistik yang sangat penting secara sekilas. Misalnya, di sisi kiri kita bisa melihat bahwa total volume pencarian dengan alat AI untuk topik ini per bulan adalah 3,2 juta. Ini mencakup 706 subtopik, 19,9 ribu prompt, 5 jenis intent yang berbeda, 15,3 ribu merek, dan 23,3 ribu domain sumber. Jadi mari kita lihat topik-topik terkait di sini. Saya akan menutup pop-up ini. Sama seperti alat keyword magic yang menunjukkan kata kunci terkait dengan kata kunci utama kita, alat prompt research menunjukkan subtopik yang terkait dengan topik yang lebih besar. Misalnya, yang pertama ini, di sini kita punya minyak zaitun dan manfaatnya, dan jika Anda mengkliknya menggunakan panah di sebelah kiri, Anda bisa melihat daftar prompt yang sedang dicari, serta respons AI-nya. Kolom kanan menunjukkan merek-merek yang disebutkan atau berapa banyak jumlahnya, dan juga menunjukkan sumber-sumbernya. Dalam kasus kita di sini, kita bisa melihat bahwa orang cukup sering mencari minyak zaitun terbaik untuk dibeli. Senang mengetahui bahwa orang-orang menanyakan hal itu kepada AI. Dan kita bisa klik lihat respons lengkap untuk melihat apa yang dirangkum oleh AI Google kepada orang-orang. Pop-up ini menunjukkan prompt di bagian atas. Jadi seseorang mencari di Google tentang minyak zaitun terbaik untuk dibeli. Respons AI Google akan muncul seperti ini. AI memberikan paragraf utama di sini, menjelaskan beberapa merek berbeda, mencantumkan beberapa minyak zaitun terbaik untuk dibeli, lalu melanjutkan dengan penjelasan lain seperti tips membeli minyak zaitun berkualitas. AI juga mencantumkan berbagai sumber berbeda, dan Anda bisa menggulir untuk melihat semuanya. Ini cukup menarik untuk dilihat, dan ada banyak informasi di sini. Di kanan atas, Anda bisa melihat semua merek berbeda yang disebutkan. Kita sebenarnya bisa melihat Brightland disebutkan di sini, jadi itu bagus. Namun, Brightland disebutkan bersama semua merek lain ini, jadi kita pasti ingin mencoba melihat apa yang bisa kita lakukan. Agar Brightland bisa ditampilkan sedikit lebih menonjol. Di bawah sini, AI menampilkan semua sumbernya, dan ini cukup padat informasi. Jadi lihat saja, tapi jangan sampai kewalahan. Cukup pindai saja, lihat apakah merek Anda disebutkan atau tidak. Dan dari situ, Anda bisa memutuskan apakah layak menargetkan kata kunci ini. Baiklah, lihat polanya. Kata kunci adalah apa yang orang ketik di Google. Prompt adalah apa yang orang tanyakan ke AI. Niatnya sama, hanya platformnya yang berbeda. Dan SEMrush One memungkinkan Anda meneliti keduanya dari satu dashboard yang sama. Itulah inti dari alat ini. Oke, jadi kita sudah melakukan riset yang cukup mendalam di sini. Lalu bagaimana cara Anda mengambil tindakan dari sini? Nah, yang bisa Anda lakukan adalah membuat konten untuk menargetkan salah satu kata kunci ini.
Seperti pada contoh kita di sini, jika kita ingin membuat konten untuk mencoba menargetkan dan mendapatkan peringkat yang lebih baik, untuk kata kunci minyak zaitun terbaik untuk dibeli dan membuat AI lebih sering membicarakan kita, hal termudah yang bisa Anda lakukan adalah klik buat konten. Itu akan mengarahkan Anda ke toolkit konten milik SEMrush. Sekarang ini adalah fitur tambahan di luar paket SEMrush One yang baru saja kita daftarkan. Namun Anda bisa mencobanya secara gratis dengan uji coba selama 7 hari. Ini akan memberi Anda akses ke generator artikel AI mereka. Ini adalah toolkit yang sangat kuat dan lengkap yang memungkinkan Anda membuat seluruh artikel yang dioptimalkan untuk membantu Anda mendapatkan peringkat lebih baik untuk kata kunci dan prompt yang Anda pilih. Dan Anda juga akan mendapatkan akses ke generator SEO brief mereka. Ini membantu Anda membuat brief jika Anda bekerja dengan agensi pemasaran atau copywriter, dan Anda ingin memberikan brief dengan cepat tentang jenis konten yang ingin Anda buat agar bisa mendapatkan peringkat lebih baik. Saya Tongketa merekomendasikan untuk mencoba toolkit konten ini karena ini adalah cara yang sangat mudah untuk meningkatkan upaya pembuatan konten Anda. Namun demikian, ini di luar cakupan yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan kepada Anda cara memata-matai pesaing Anda. Di sisi kiri, di bawah toolkit SEO, klik peringkat organik. Di sini Anda bisa memasukkan domain salah satu pesaing Anda. Sebagai contoh, mari kita lihat graza.co. Ini adalah pesaing untuk Brightland. Jadi halaman ini menunjukkan kepada kita setiap kata kunci yang digunakan pesaing kita untuk mendapatkan peringkat. Anda dapat melihat kata kunci teratas, melihat apa yang mereka lakukan dengan baik dalam pencarian organik, melihat bagaimana mereka ditampilkan oleh fitur halaman hasil mesin pencari, dan Anda juga dapat melihat seiring waktu bagaimana keseimbangan kata kunci mereka berdasarkan intent. Jadi tampaknya sebagian besar kata kunci yang mendatangkan trafik bagi mereka adalah kata kunci informasional, dan Anda juga dapat melihat bagaimana posisi mereka berubah seiring waktu di hasil organik. Serta fitur-fitur CRP. Ini adalah alat yang sangat berguna untuk mengetahui kata kunci apa saja yang diperingkat oleh pesaing Anda. Anggap saja seperti melihat buku strategi mereka. Jika pesaing Anda mendapatkan peringkat tinggi di Google untuk topik tertentu, kemungkinan besar alat AI juga mengambil konten dari mereka. Jadi riset ini membantu di kedua sisi. Lalu apa yang sebenarnya Anda lakukan dengan informasi ini? Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan cara mengidentifikasi kata kunci yang diperingkat oleh pesaing Anda. Sedangkan Anda tidak. Inilah peluang Anda. Di sisi kiri pada toolkit SEO, klik keyword gap di halaman keyword gap. Masukkan domain Anda di kolom pertama. Selanjutnya, klik kolom tambah domain dan tunggu pop-up muncul. Ini akan menunjukkan siapa saja yang menurut SEMrush adalah pesaing terbesar Anda. Anda bisa mengklik berbagai pesaing dari menu drop-down, menambahkan hingga 3 lagi, dan mengikuti proses yang sama. Dan Anda bahkan bisa memasukkan domain secara manual jika ingin membandingkan dengan pesaing tertentu. Setelah Anda memiliki daftarnya, klik bandingkan. Setelah halaman dimuat, gulir ke bawah dan Anda akan dapat melihat semua kata kunci yang dimiliki bersama oleh Anda dan para pesaing Anda. Namun jika Anda mengklik tab missing di sini, Anda bisa melihat kata kunci yang diperingkat oleh pesaing Anda tetapi tidak Anda peringkatkan. Pada kolom yang menunjukkan domain Anda, jika Anda melihat angka 0, itu berarti Anda sama sekali tidak memeringkat untuk kata kunci tersebut. Angka-angka untuk pesaing Anda menunjukkan posisi mereka di halaman hasil mesin pencari. Jadi, graza.co di sini berada di posisi ke-16 untuk kata kunci olive oil smoke point, tetapi Brightland sama sekali tidak muncul untuk kata kunci ini. Saya sarankan memilih beberapa kata kunci di sini yang penting bagi Anda untuk mencoba bersaing dengan para pesaing Anda. Sebagai contoh untuk Brightland, mungkin kita ingin mencoba bersaing pada kata kunci tertentu, minyak zaitun, smoke point, minyak zaitun extra virgin perasan dingin, minyak Spanyol, dan minyak zaitun California. Selanjutnya, mari kita buka tab lemah. Ini mirip dengan tab yang hilang, tetapi ini sebenarnya adalah kata kunci yang Anda peringkatkan, hanya saja jauh lebih rendah daripada pesaing Anda. Di sini Anda bisa melihat, pesaing kedua menempati peringkat nomor 1 untuk minyak zaitun extra virgin berkualitas tinggi. Sama halnya dengan pesaing nomor 3, mereka berada di peringkat kedua, sangat tinggi. Sementara itu Brightland hanya berada di peringkat 36. Jadi kita benar-benar ingin mencoba untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi untuk ini. Tingkat kesulitan kata kuncinya hanya 41. Ada volume pencarian setidaknya 1000 pencarian per bulan. Jadi ini adalah target yang sangat bagus untuk dicoba. Mari kita tambahkan ini ke daftar kita. Dan di sini ada beberapa kata kunci KD rendah lainnya. Mari kita tambahkan juga ke daftar kita. Setelah menambahkan sejumlah kata kunci ke daftar kita, mari kita lihat daftar kata kunci kita dan mengaturnya. Di sisi kiri, klik pembuat strategi kata kunci. Di bagian atas halaman ini, Anda dapat membuat daftar baru atau Anda dapat menggulir ke bawah untuk melihat daftar yang sudah ada. Mari kita klik fokus bulan 1.
Ini akan memuat daftar lengkap kata kunci yang telah kami pilih. Di sini Anda dapat melihat beberapa statistik singkat. Terdapat 21 kata kunci. Total volume pencarian bulanan dari semua kata kunci ini adalah 136,23 ribu. Dan terdapat rata-rata tingkat kesulitan kata kunci sebesar 20,05%. Semua ini sangat mudah untuk ditargetkan mengingat tingkat kesulitannya dan ada volume yang cukup besar. Anda juga dapat memfilter dan mengatur daftar Anda berdasarkan kolom-kolom di sini. Volume, tingkat kesulitan kata kunci, persentase, biaya per klik. Jadi apa yang sebenarnya Anda lakukan dengan ini? Nah, saya sarankan untuk mengaturnya dengan mengelompokkan daftar Anda. Klik kelompokkan daftar ini di pojok kanan atas. Anda mungkin akan mendapatkan prompt seperti ini yang mengatakan, daftar ini kurang kata kunci agar halaman menguntungkan, silakan kembali ke alat keyword magic untuk menambah kata kunci. Anda bisa klik kelompokkan daftar seperti ini, tapi hasilnya lebih baik jika ada lebih banyak kata kunci. Proses ini memakan waktu beberapa menit. Setelah selesai, SEMrush otomatis mengelompokkan kata kunci terkait ke dalam klaster. Setiap klaster adalah satu topik konten yang harus Anda buat. Jadi di sini, contoh pertama, kita adalah sebuah halaman untuk minyak zaitun extra virgin berkualitas tinggi. Mari kita klik untuk memperluasnya. Pada tampilan yang diperluas ini, Anda bisa melihat bahwa SEMrush merekomendasikan kita untuk membuat satu konten yang menargetkan 6 kata kunci ini. Di sisi kanan, Anda bisa melihat bahwa intent utama yang kita targetkan dengan konten ini adalah komersial, artinya orang-orang sedang melakukan riset sebelum membeli. Di kanan atas, kita bisa melihat bahwa rata-rata tingkat kesulitan kata kunci pada klaster ini sekitar 22%. Dan kita menargetkan potensi volume pencarian sebesar 55,9 ribu pencarian per bulan. Dari sini, Anda bisa mengirim kata kunci klaster konten Anda ke beberapa tempat yang berbeda. Anda bisa mengirimkannya ke position tracking untuk melacak hasil Anda dari waktu ke waktu dengan mengklik kirim kata kunci, lalu klik position tracking, dan kemudian klik terapkan. Namun kita akan kembali ke bagian ini nanti. Atau Anda bisa klik buat konten atau brief untuk mengirimkannya ke Content Toolkit. Di sana, Anda bisa menggunakan alat mereka untuk menulis artikel yang membantu meningkatkan peringkat konten Anda. Terakhir, Anda juga bisa mengekspor semuanya ke dalam spreadsheet dengan mengklik ekspor, lalu memilih format yang Anda inginkan. Saya merekomendasikan untuk membuat dan memilih 5 klaster pertama Anda. Itu sekarang menjadi kalender konten Anda untuk bulan depan. Oke, Anda sudah punya klaster kata kunci Anda. Sekarang pertanyaannya, apa yang sebenarnya harus Anda tulis? Berikut 2 alat bantu jawabannya. Google dan AI mengutamakan situs dengan topik menyeluruh. 1 blog minyak zaitun takkan cukup, tapi 10 artikel beragam topik membuat Anda jadi ahli. Itulah yang dilakukan oleh strategi konten. Jadi mari kita mulai dengan menggunakan alat riset topik untuk memulai konten kita. Di sisi kiri, pada navigasi di bawah alat SEO, buka riset topik. Dan di halaman ini, masukkan topik tingkat tinggi. Sebagai contoh, untuk Brightland, saya akan memasukkan minyak zaitun. Lalu klik dapatkan ide konten. Kemudian SEMrush akan menampilkan banyak sekali ide subtopik berbeda berdasarkan permintaan Anda. Jadi dalam kasus saya memasukkan minyak zaitun. Lalu di sini kita punya diet Mediterania, diabetes tipe 2, penyakit jantung, antiinflamasi, dan masih banyak lagi. Bahkan ada satu di bawah sini, manfaat minyak zaitun. Ini akan menjadi lebih baik lagi jika Anda bisa lebih spesifik dan menggunakan beberapa kata kunci panjang yang Anda temukan dalam riset kata kunci dan yang sudah Anda miliki dalam strategi kata kunci Anda. Jadi misalnya, saya tahu bahwa kita punya minyak zaitun terbaik dalam daftar strategi kata kunci saya. Jadi mari kita cari itu. Kita bisa klik dapatkan ide konten. Dan sekarang ide kontennya bahkan lebih spesifik. Jadi di sini kita punya perbandingan langsung toko bahan makanan, cold pressed, minyak zaitun extra virgin organic. Dan Anda bisa melihat potensi volume untuk semuanya ini. Jadi mari kita klik pada perbandingan langsung. Ini menampilkan berbagai ide judul yang berbeda, dengan peringkat dari yang terbaik hingga terburuk. Ini memiliki resonansi yang tinggi dengan audiens. Jadi artikel khusus ini memiliki 552 backlink, dan Anda sebenarnya bisa mengklik untuk melihat artikel aslinya. Dan di sini Anda bisa melihat artikel asli yang dirujuk oleh SEMrush, dan menurut mereka memiliki resonansi yang tinggi. Saya akan menutup ini sekarang. Jadi keindahan dari alat riset topik ini adalah, sekarang alih-alih menatap halaman kosong, saat Anda mencoba mencari ide untuk ditulis, Anda sudah punya judul-judul nyata yang sudah terbukti berhasil, ditambah pertanyaan-pertanyaan persis yang sedang ditanyakan orang. Jadi saya sarankan untuk menandai beberapa ide ini sebagai favorit. Klik pada beberapa judul yang Anda suka, lalu klik juga beberapa pertanyaan yang bisa Anda jawab dengan konten Anda. Seperti di sini, apa minyak zaitun terbaik yang bisa dibeli di Amerika Serikat? Mari kita tambahkan itu. Apa merek minyak zaitun terbaik? Baik, ambil juga itu. Apa saja yang terbaik?
Minyak zaitun organik 100%. Dan Anda bisa terus seperti ini ya, mengambil judul dan pertanyaan. Semua yang Anda tandai sebagai favorit akan terkumpul di sini, di tab ide favorit. Ini akan menjadi papan perencanaan konten Anda. Saya sarankan untuk menandai 10 hingga 15 ide favorit dari beberapa topik. Itu sekarang menjadi antrian artikel Anda. Jadi sekarang Anda pada dasarnya sudah punya rumusnya di sini. Anda punya 3 judul yang kita tahu sudah terbukti berhasil. Campur dan padukan, ambil bagian terbaik dari masing-masing dan buat versi Anda sendiri, judul yang serupa. Lalu cukup masukkan pertanyaan-pertanyaan ini beserta jawabannya ke dalam artikel Anda. Jadi sekarang Anda sudah punya rumus menulisnya di sini. Bagaimana kita tahu apakah yang kita tulis itu benar-benar bagus? Disinilah asisten penulisan SEO sangat berguna. Arahkan ke asisten penulisan SEO di sisi kiri. Klik analisis teks saya. Dan di halaman ini kita bisa mengimpor artikel atau blog kita, teks apapun dari halaman web yang sudah ada, atau kita bisa mengetik atau menempelkan teks tersebut langsung di sini. Jadi saya sebenarnya sudah menulis sebuah artikel berdasarkan judul-judul dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita lihat, serta kata kunci yang ingin kita targetkan. Saya akan menempelkannya di sini. Sekarang ingat, saya sudah menunjukkan sebelumnya bagaimana mengekspor spreadsheet dengan kata kunci dari keyword strategy builder Anda. Nah, disinilah Anda bisa menempelkan kata kunci tersebut. Jadi saya akan menempelkan kata kunci dari klaster besar pertama yang kita buat tadi. Lalu di sisi kanan, kita akan scroll ke bawah dan klik dapatkan rekomendasi. Alat ini sekarang akan membandingkan artikel kita dengan kata kunci yang ingin kita targetkan dan memberikan rekomendasi tentang cara meningkatkannya. Setelah semuanya selesai di sini, alat ini akan memberikan skor keseluruhan. Dikatakan bahwa ini sudah bagus. Skornya 6,6 dari 10. Masih ada ruang perbaikan. Grafik ini menunjukkan seberapa dekat Anda dengan kategori bagus pada setiap sumbu. Jadi nada suara sudah cukup baik, tingkat keterbacaannya cukup baik. Namun, SEO kita masih perlu ditingkatkan di sini. Anda bisa melihatnya berdasarkan warna merah, sama halnya dengan orisinalitas kita. Jika Anda menggulir ke bawah pada panel sisi kanan ini, Anda dapat melihat rekomendasi untuk hal-hal yang perlu ditingkatkan. Tertulis bahwa judul Anda lebih panjang dari 60 karakter. Teks tersebut mungkin terpotong saat ditampilkan di hasil pencarian, jadi mungkin kita perlu mempersingkat judul ini untuk meningkatkan keterbacaannya. Jadi mari kita hilangkan beberapa kata pengisi di sini. Sebenarnya kita akan menghapusnya dan mencicipi. Dan dengan begitu, kita telah menghilangkan satu masalah. Jumlah edisi kami berkurang dari 51 menjadi 50. Anda dapat mengklik isu-isu di sisi kiri di sini. Dan di bilah mengambang akan ditunjukkan apa masalahnya dan apa yang diusulkan untuk perbaikannya. Tulisannya, kalimat ini sulit dibaca, coba tulis ulang. Klik sederhanakan, lalu terima atau tolak perubahannya, atau coba lagi. Tapi saya cukup puas dengan ini, jadi kita akan terima. Mari kita lihat yang berikutnya. Keterbacaan, lagi-lagi, kalimat sulit dibaca, pertimbangkan untuk menulis ulang. Sederhanakan. Dan guys yang suka itu. Kerjakan artikel Anda sampai Anda mengurangi masalah sebanyak mungkin. Sekarang Anda lihat di sini. Kadang-kadang masalah baru muncul setelah Anda memperbaiki yang lain. Mungkin perlu penyempurnaan dan takkan pernah sempurna. Idenya adalah Anda naikkan skornya. Barusan kita naik sebesar 0,3. Semakin mendekati angka 10, semakin baik. Tapi jangan khawatir jika nilainya tidak sempurna 10 dari 10. Cukup buat nilainya sedekat mungkin. Anda sudah melakukan riset dan membuat rencana. Sebelum Anda mulai membuat konten, mari pastikan situs web Anda tidak memiliki masalah yang bisa menghambatnya. Dan kemudian temukan beberapa peluang untuk membangun otoritas situs Anda. Mari kita mulai dengan melakukan audit situs. Anggap saja audit situs seperti pemeriksaan kesehatan untuk situs web Anda. Audit ini mencari hal-hal seperti tautan rusak, halaman yang lambat, meta deskripsi yang hilang, hal-hal yang membuat Google lebih sulit memahami dan memeringkat situs Anda. Di sisi kiri di bawah alat SEO Anda, arahkan ke audit situs. Di halaman ini, Anda dapat melihat semua proyek SEO Anda dalam sebuah daftar. Kita telah membuat proyek pertama kita di layar selamat datang saat kita memasukkan domain kita. Klik domain kita. SEMrush sudah menyusun laporan kondisi situs ini. Di atas ada indikator kesehatan situs Anda. Skornya 87%, tertinggal 5% dari 10% situs teratas yang mencapai 92%. Di sisi kanan, kita bisa melihat kesehatan AI Search. Kinerjanya sekitar 75% dan masih ada ruang untuk meningkatkannya hingga sekitar 80% agar bisa lebih bersaing dengan situs web lain di pencarian AI. Jika kita gulir ke bawah, akan ditampilkan jumlah error dan peringatan di situs Anda. Error adalah masalah yang lebih serius dan sebaiknya Anda tangani terlebih dahulu. Setelah Anda menyelesaikan masalah tersebut, Anda bisa perlahan-lahan menangani peringatan yang ada. Sekarang, jangan panik jika Anda melihat banyak masalah di situs Anda.
Kebanyakan situs web memang memiliki masalah. Jadi fokuslah terlebih dahulu pada masalah yang kritis dan prioritas tinggi. Mari kita klik angka di bawah bagian error untuk melihat apa saja errornya dan bagaimana cara memperbaikinya. Pada tab masalah ini, kita bisa melihat berbagai jenis masalah yang dikelompokkan berdasarkan jumlah halaman yang mengalami masalah tersebut. Jadi, mari kita klik yang pertama di sini. Dua halaman mengembalikan status kode 400, dan di halaman ini Anda bisa melihat ada dua tautan berbeda yang rusak. Anda bisa tahu bahwa tautan tersebut rusak karena mengembalikan kode error 404. Jika Anda mengklik kotak kecil dengan ikon panah ini, Anda bisa langsung menuju ke halaman tersebut. Dan kita bisa memastikan bahwa halaman ini memang tidak mengarah kemana-mana. Benar-benar. Kita mendapatkan error 404, jadi Anda perlu memperbaikinya. Hal hebat dari site Audit SEMrush adalah ia memberitahu Anda cara memperbaiki setiap error jika Anda belum tahu caranya. Di sini Anda bisa melihat di bawah grup ini ada dua halaman yang mengembalikan kode status 4XX. Ada tautan kecil di sini yang bertuliskan cara memperbaiki. Klik itu akan muncul pop-up berisi detail dan penyebab error serta cara perbaikan spesifiknya. Jika Anda bukan penanggung jawab perbaikan ini, cukup klik bagikan untuk mengirimkannya ke orang yang tepat. Setelah Anda mengidentifikasi error ini dan cara memperbaikinya, Anda bisa klik kembali ke semua masalah, lalu lanjutkan mengerjakan daftar ini. Perbaiki dulu masalah kritis berwarna merah, lalu lanjutkan ke peringatan berwarna oranye. Untuk saat ini, Anda bisa mengabaikan pemberitahuan berwarna biru, tapi setelah semua error dan peringatan Anda sudah ditangani, Anda bisa mulai mengerjakan pemberitahuan juga. Tak perlu sempurna di sini, cukup minimalkan masalahnya. Sekarang, kembali ke tab ikhtisar di audit situs utama. Mari tinjau sekilas kesehatan pencarian AI. Di sini Anda bisa melihat bahwa tertulis di blokir dari pencarian AI, kita memiliki 100 halaman yang sudah di-crawl, dan 4 diantaranya diblokir dari masing-masing alat AI ini. Untuk situs web tertentu ini, jika Anda mengklik cara membuka blokir halaman, Anda akan melihat bahwa kita diminta untuk meninjau file robots.txt. Ada dua file teks yang bisa Anda tambahkan ke situs Anda untuk meningkatkan kemampuan perayapan. Ada robots.txt dan lms.txt. Robots.txt memberitahu Google halaman mana di situs Anda yang harus di-crawl. llms.ext melakukan hal yang sama untuk AI. File ini memberitahu ChatGPT, Perplexity, dan alat AI lainnya halaman mana di situs Anda yang paling penting dan tentang apa halaman-halaman tersebut. Ini hanyalah file teks biasa yang berada di yourdomain.com/llms.txt. Jika situs Anda belum memilikinya, sebaiknya tambahkan. Jika kita gulir ke bawah di sini, kita juga bisa melihat bahwa file llms.txt ini disebutkan di sini. Jika situs Anda memiliki masalah ini, klik tautan cara memperbaiki. Dan Anda akan mendapatkan semua informasi tentang masalah tersebut, serta sumber daya untuk cara memperbaikinya. Anda perlu membuat file ini dan menambahkannya ke situs Anda. Sekarang setelah fondasi situs Anda sudah kokoh, mari kita bahas tentang backlink. Backlink adalah ketika situs web lain menautkan ke situs Anda. Google menganggap ini seperti suara kepercayaan. Makin banyak tautan berkualitas dari situs terpercaya, makin besar kepercayaan Google. Alat AI bekerja serupa, mereka cenderung merujuk sumber yang juga dirujuk situs lain. Jadi, backlink membantu Anda di keduanya. Di sisi kiri, di bawah toolkit SEO Anda, gulir ke bawah ke pembangunan tautan, lalu klik backlinks. Selanjutnya, masukkan domain Anda, kemudian klik analisis. Di halaman ikhtisar backlink ini, kita dapat melihat semua informasi tentang situs lain yang menautkan ke situs ini. Di bilah atas ini, kita dapat melihat bahwa ada 2.600 situs web lain yang mengarahkan lalu lintas kembali ke situs web ini. Kolom tautan balik di sini menunjukkan bahwa di antara 2.600 situs tersebut, terdapat 28.000 tautan yang bertanggung jawab atas 161.000 kunjungan bulanan. Dengan menggulir ke bawah di sini, kita dapat melihat skor otoritas situs. Apa sebenarnya skor otoritas itu? Nah, jika Anda mengarahkan kursor ke ikon mata ini, Anda akan melihat penjelasannya. Tertulis di sana, skor otoritas adalah metrik dari SEMrush yang mengukur reputasi keseluruhan sebuah domain. Metrik ini mempertimbangkan jumlah dan kualitas backlink yang mengarah kembali ke situs ini, serta keaslian keseluruhan situs dan profilnya. 47 di sini sudah cukup bagus, tetapi semakin tinggi angka ini, semakin baik. Di sebelah kanan panel ini, Anda dapat melihat grafik yang menunjukkan skor otoritas situs dari waktu ke waktu. Untuk melihat situs mana saja yang memberikan tautan balik ke website ini, kita bisa klik tab Backlinks di bagian atas. Pada tab Backlinks ini, Anda bisa melihat SEMrush telah mengidentifikasi dan mencantumkan hampir 28.000 tautan yang mengarah kembali ke website ini. Apa yang bisa Anda lakukan dengan informasi ini? Nah, Anda bisa melihat tautan-tautan ini berdasarkan jenisnya. Jadi di sini, jika Anda mengklik filter terbaik,
Anda bisa melihat tautan mana saja yang terbaik, artinya tautan-tautan ini meningkatkan otoritas keseluruhan situs Anda karena berasal dari situs-situs yang bereputasi baik. Filter terbaik berikutnya yang perlu Anda cek adalah filter Lost and Vital. Filter ini memberitahu Anda situs dan tautan mana saja yang dulu mengarah ke website Anda, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Anda tidak perlu melakukan sesuatu terhadap setiap tautan yang ada di daftar ini. Namun jika Anda melihat ada situs dengan nilai tinggi dan skor otoritas halaman yang tinggi yang tidak lagi mengarah ke situs Anda, ada baiknya Anda menghubungi mereka untuk mencari tahu alasannya dan melihat apakah Anda bisa memperbaiki tautan tersebut. Mungkin saja tautannya rusak dan mereka membutuhkan tautan yang diperbarui, atau mungkin ada perubahan pada konten mereka sehingga mereka memutuskan untuk tidak menampilkan situs Anda lagi. Bagaimanapun juga, hal ini patut diselidiki agar Anda bisa mengembalikan tautan-tautan tersebut dan meningkatkan skor otoritas situs Anda. Semakin tinggi skor otoritas Anda, semakin besar kepercayaan Google kepada Anda, dan semakin sering Google merekomendasikan Anda serta konten Anda. Halaman-halaman daftar ini menunjukkan backlink apa saja yang Anda miliki, mana yang baru saja Anda dapatkan, dan mana yang telah hilang. Tapi bagaimana cara Anda mengidentifikasi peluang baru untuk mendapatkan lebih banyak backlink? Mari saya tunjukkan caranya. Di sisi kiri, pada toolkit SEO di bawah analisis kompetitif, klik backlink gap. Pada halaman backlink gap, pastikan domain Anda ada di kolom pertama yang diberi label You, lalu tambahkan beberapa pesaing Anda. Kemudian klik temukan prospek. Sama seperti alat keyword gap sebelumnya yang menampilkan kata kunci yang diperingkat oleh pesaing Anda tetapi tidak Anda peringkatkan, alat ini menunjukkan situs-situs yang memberikan tautan ke pesaing Anda tetapi tidak ke Anda. Setiap situs ini adalah peluang potensial. Izinkan saya dengan cepat menunjukkan cara kerja daftar ini. Jika kita menggulir ke bawah, kita bisa melihat domain perujuk di sisi kiri, serta skor otoritas masing-masing situs. Sekali lagi, semakin tinggi skor otoritas ini, semakin bereputasi situs tersebut. Kolom matches menunjukkan berapa banyak situs yang dimasukkan yang mendapatkan tautan dari domain ini. Jika ada situs yang bertuliskan 0, itu berarti situs tersebut sama sekali tidak mendapatkan tautan. Angka tersebut menunjukkan berapa banyak tautan yang berasal dari domain perujuk ke domain tujuan. Oke, jadi bagaimana cara Anda mengidentifikasi peluang terbaik? Nah, saya sarankan menggunakan filter skor otoritas. Jika Anda mengklik menu tarik turun di atas sini, atur ambang batas bawah menjadi 50. Kemudian klik terapkan. Sekarang kita dapat melihat daftar semua situs web yang mengirimkan trafik ke pesaing kita dan memiliki reputasi baik. Halaman ini sekarang menjadi daftar periksa atau daftar tugas Anda. Sebagai contoh, di sini kita punya food network yang menautkan ketiga pesaing kita, tapi tidak ke kita. Jika mereka bersedia menulis tentang 3 pesaing kita, kemungkinan besar mereka juga bersedia menulis tentang kita. Mereka memiliki skor otoritas yang tinggi dan mendapatkan 22,5 juta kunjungan bulanan. Jadi kita sebaiknya mencoba agar mereka menautkan ke situs kita dengan cara apapun. Beberapa backlink berkualitas tinggi dari situs relevan di niche Anda jauh lebih berharga daripada ratusan backlink dari direktori acak. Carilah pola. Jika sebuah blog kuliner mengulas 3 pesaing Anda, tetapi tidak mengulas Anda, itulah target jangkauan Anda. Dan SEMrush memudahkan untuk memulai kampanye penyebaran informasi. Cukup centang kotak di samping domain perujuk manapun yang ingin Anda coba dapatkan tautannya, lalu klik mulai jangkauan. Ini akan membuka alat backlink builder yang dapat Anda gunakan untuk mengelola kampanye jangkauan. Tak perlu saya contohkan, tapi caranya mudah. Ikuti petunjuknya. Anda sudah riset, berencana, dan memperbaiki kerusakan. Sekarang pantau perkembangannya. Disinilah SEMrush One benar-benar menonjol karena Anda bisa melihat peringkat Google dan visibilitas AI Anda secara berdampingan. SEO dan IO bukanlah hal yang dilakukan sekali saja. Untuk melakukan pair band, lalu Anda TMT apa yang terjadi, apakah peringkat Anda naik, apakah alat AI mulai menyebut Anda? Tanpa pelacakan, Anda hanya menebak-nebak. Jadi, mari kita atur agar kita dapat memantau perkembangannya dari waktu ke waktu. Di sisi kiri pada toolkit SEO Anda, navigasikan ke pelacakan posisi. Kemudian pilih project SEO Anda dari daftar tersebut. Buka tab lanskap pelacakan posisi untuk melihat detail utama. Misalnya visibilitas Anda. Brightline Co. SR, angkanya 65,72%, cukup bagus tapi bisa ditingkatkan. Dalam 3 bulan bisa naik ke 66,02% lewat penyesuaian kecil. Tersedia juga estimasi trafik dan posisi rata-rata per kata kunci. Jika Anda menggulir ke bawah, Anda bisa melihat kata kunci teratasnya. Mari kita klik untuk melihatnya. Jika Anda menggulir ke bawah di sini, Anda dapat melihat ringkasan peringkat yang menampilkan semua kata kunci berbeda dan bagaimana performanya. Kata kunci pertama dalam daftar ini, Agave versus Honey, muncul di posisi pertama pada ringkasan AE yang sangat bagus.
Jika Anda ingin melihat seperti apa tampilannya di halaman hasil mesin pencari, Anda bisa klik ikon browser kecil dengan kaca pembesar ini. Ini akan menampilkan hasil cache dari halaman tersebut. Kembali ke halaman ringkasan peringkat. Jika Anda mengklik untuk memperluas salah satu kata kunci, Anda bisa melihat bagaimana posisi kata kunci tersebut berubah dari waktu ke waktu. Semakin lama akun Anda aktif, semakin banyak data yang akan Anda lihat di sini. Sekarang misalkan Anda ingin melacak posisi kata kunci tertentu. Ingat, tadi kita sudah membuat daftar kata kunci menggunakan Keyword Strategy Builder. Mari kita tambahkan kata kunci tersebut ke pelacakan posisi kita. Klik pada pembuat strategi kata kunci di sisi kiri. Gulir ke bawah halaman dan pilih daftar kata kunci Anda. Klik kotak centang di kiri atas. Lalu klik kirim kata kunci. Klik pelacakan posisi, lalu klik lamar. Di bagian project atau domain baru, pilih project Anda, lalu klik kirim kata kunci. Di sini kami mendapat konfirmasi bahwa 19 kata kunci telah dikirim dan 2 kata kunci tidak terkirim karena merupakan duplikat. Mereka sudah dilacak. Silakan klik buka pelacakan posisi. Kemudian Anda dapat kembali ke tab gambaran umum dan memfilter berdasarkan kata kunci yang ingin Anda periksa pelacakan posisinya. Misalnya kita ingin memeriksa minyak zaitun terbaik. Kemudian klik cari. Kita bisa menggulir ke bawah, klik minyak zaitun terbaik untuk memperluasnya, dan melihat semua informasi tentang bagaimana kinerja kata kunci ini serta perubahan posisinya dari waktu ke waktu. Saya sarankan untuk menambahkan 20 hingga 30 kata kunci terpenting Anda, lalu periksa kembali setiap minggu untuk melihat apa yang berubah, baik di Google maupun pencarian AI. Sekarang jika Anda ingin melihat bagaimana kinerja domain ini secara keseluruhan dari waktu ke waktu, bukan hanya kata kunci individual, Anda dapat melihatnya di bagian gambaran umum domain. Anda dapat menavigasi ke sana di toolkit SEO Anda di sebelah kiri, lalu ke nama domain Anda dan klik cari. Dan di sini Anda dapat melihat secara garis besar posisi baik untuk visibilitas pencarian AI maupun visibilitas SEO tradisional Anda. Jika Anda menggulir ke bawah, Anda dapat melihat lalu lintas berdasarkan jenisnya dari waktu ke waktu. Dan Anda dapat beralih antara performa Anda di pencarian AI dan Google Search, baik dalam distribusi berdasarkan negara maupun sumber yang dikutip. Ini memberi Anda gambaran besar secara sekilas. Lalu lintas Brightlands telah menurun, dan itulah jenis tren yang ingin Anda deteksi sejak dini dan segera dibalik. Sekarang, pencarian AI dan visibilitas AI inilah yang membuat SEMrush satu berbeda dari apapun yang ada di luar sana. Ini melacak bagaimana merek Anda muncul dalam jawaban yang dihasilkan AI di ChatGPT, Google AI Overviews, Google AI Mode, Perplexity, dan Gemini. Anda dapat melihat skor visibilitas AI Anda, bagaimana perbandingan Anda dengan pesaing, dan prompt mana yang menyebutkan Anda. Ini hanya versi kecilnya. Izinkan saya menunjukkan cara mendapatkan versi laporan visibilitas AI yang lebih besar dan lebih detail. Di sisi kiri, buka toolkit visibilitas AI Anda, lalu klik ikhtisar visibilitas. Di halaman ikhtisar visibilitas AI ini, kita mulai dengan wilayah yang diatur ke seluruh dunia. Saya sarankan untuk memilih wilayah yang paling relevan dengan merek Anda. Jadi jika Brightland Co. misalnya terutama berjualan di AS, kita sebaiknya memilih wilayah X. Wilayah, dan di sini kita mendapatkan angka-angka yang paling relevan. Anda dapat melihat bahwa visibilitas AI saat ini memiliki skor 50 dari 100. Jadi ini sudah cukup baik dan sesekali disebutkan oleh output LLM, tetapi visibilitas keseluruhan masih bisa ditingkatkan. Tampaknya kita mendapatkan sekitar 2,3 ribu penyebutan oleh alat AI setiap bulan. Dan di sini Anda dapat melacak performa tersebut dari waktu ke waktu. Sebutan, kutipan, dan daftar pustaka. Gulir ke bawah untuk melihat total sebutan per negara. Amerika Serikat mendominasi sebutan di sini, sehingga wilayah lain berperingkat jauh lebih rendah. Dan di sisi kiri, Anda dapat melihat distribusi berdasarkan LLM. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ChatGPT hampir tidak pernah menyebut Brightland, tetapi Google AI Overview banyak sekali menyebutkannya. Jadi merekalah yang melakukan sebagian besar pekerjaan berat. Kita juga bisa beralih untuk melihat LLM mana yang paling banyak mengutip halaman Brightland. Ini berguna untuk diketahui karena memberitahu Anda di mana harus memfokuskan upaya Anda. Jika saya adalah manajer pemasaran Brightland, saya akan lebih banyak memfokuskan perhatian saya untuk membuat ChatGPT dan Gemini lebih sering menyebut Brightland. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya cara kita membuat LLM ini lebih sering menyebut sebuah merek? Nah, itulah yang akan dibahas di bagian berikut ini. Bagian ini disebut apa selanjutnya, dan Anda bisa mendapatkan ide-ide yang tepat. Tentang apa saja yang bisa membantu meningkatkan peringkat LLM Anda. Sebagai contoh, Anda bisa klik temukan peluang topik, dan sistem akan memberikan daftar lengkap topik yang direkomendasikan untuk Anda bahas dalam konten Anda, agar lebih sering disebut oleh LLM. Jika Anda ingin melihat topik apa saja yang sudah berkinerja baik, Anda bisa menggulir ke atas dan klik pada topik yang berkinerja. Dan di sini pun Anda bisa melihat topik-topik yang paling sering disebut oleh LLM.
Di posisi teratas di sini ada Brightland Mini Artist Series, diikuti oleh Brightland Olive Oil dan produk gourmet. Jika Anda mengkliknya, Anda bisa melihat prompt apa saja yang digunakan orang, sehingga LLM paling banyak membicarakan merek ini. Baiklah, selanjutnya saya ingin menunjukkan kepada Anda alat pelacak performa AI paling kuat dan keren menurut saya dari SEMrush. Di sisi kiri, klik Brand Performance di bawah AI Visibility Toolkit. Alat ini akan membantu kami melihat bagaimana AI berbicara tentang merek Anda. Jadi, silakan masukkan domain Anda dan klik Analisis. Pilih lokasi target Anda. Saya akan mengatakan Amerika Serikat. Lalu klik Mulai. Jadi halaman ini mungkin membutuhkan waktu untuk dimuat, tetapi berikan sedikit waktu, dan ketika sudah dimuat, wah, Anda akan mendapatkan banyak sekali informasi berharga. Misalnya, di panel pertama ini, yaitu panel Insights, kita bisa melihat secara persis bagaimana ChatGPT membicarakan merek tertentu ini, Brightland, di berbagai percakapan di mana Brightland disebutkan. Dan di hampir semua panel ini, Anda akan mendapatkan ringkasan singkat yang menjelaskan arti dari data tersebut. Jadi di sini, pada bagian share of voice versus sentiment, kita bisa melihat bahwa Brightland memiliki sentimen yang kuat sebesar 78%, tetapi share of voice terendah. Rekomendasi yang diberikan adalah untuk mendorong lebih banyak kampanye dengan visibilitas tinggi guna meningkatkan volume tanpa kehilangan sentimen positif secara keseluruhan. Anda bisa menggulir ke bawah di sini dan ada banyak sekali informasi yang bermanfaat. Sentimen keseluruhan tentang merek Anda dalam respons LLM, serta faktor-faktor utama yang memengaruhi bisnis. Jadi misalnya disebutkan bahwa Brightland menempati peringkat kedua dalam daya tarik berbasis desain, tetapi tertinggal dalam hal kesegaran. Kemudian diberikan sebuah saran. Perkuat sinyal terkait panen, asal-usul, dan pengujian untuk menyesuaikan dengan kekuatan estetika Anda. Nah, bagian favorit saya dari laporan ini adalah jika Anda menggulir ke bawah hingga menemukan rekomendasi strategi. Di sini Anda mendapatkan beberapa rekomendasi berbeda dalam berbagai jangka waktu tentang apa yang dapat dilakukan merek ini untuk meningkatkan cara ChatGPT membicarakannya. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai tenggat waktu yang mendesak. Jadi di sini tertulis, Brightland tampil sebagai merek premium berbasis desain yang berpengaruh secara budaya di ChatGPT, tetapi belum menjadi minyak goreng pilihan utama. Disebutkan bahwa Brightland benar-benar berada di jajaran teratas merek yang direkomendasikan oleh ChatGPT. Namun merek ini tidak terlalu sering muncul untuk pertanyaan seperti minyak zaitun terbaik untuk memasak sehari-hari. Brightland lebih dianggap sebagai pilihan khusus atau peningkatan, bukan sebagai pilihan dasar. Jadi kemudian diberikan 3 rekomendasi. Buat proposisi nilai Brightland untuk penggunaan sehari-hari menjadi sejelas mungkin, yang berkaitan dengan estetikanya. Secara terbuka tetapkan janji sederhana, seperti chef-worthy California Evo, untuk memasak sehari-hari dan sentuhan akhir yang indah, dan seterusnya seperti itu. Rekomendasi terbesar saya untuk Anda adalah membaca rekomendasi strategis tersebut. Pilih yang diberi tanda mendesak, dan jadikan itu prioritas Anda minggu ini. Setelah itu, kerjakan yang jangka waktu pendek, lalu lanjutkan ke yang jangka waktu menengah, dan seterusnya. Jika Anda dapat menyelesaikan daftar periksa yang diberikan ini, Anda akan meningkatkan cara AI berbicara tentang merek Anda secara signifikan. Baiklah, kita telah membahas banyak sekali topik berbeda hari ini, jadi izinkan saya memberikan rencana aksi singkat agar Anda tahu persis apa yang harus dilakukan setelah video ini. Berikut alur kerjanya. Langkah 1. Riset. Cari tahu apa yang dicari orang di Google dan apa yang mereka tanyakan kepada AI, kata kunci dan petunjuk. Ide yang sama. Langkah 2. Organisasikan riset tersebut ke dalam klaster topik dan tentukan konten apa yang perlu dibuat. Langkah 3. Perbaiki fondasi Anda. Audit situs Anda dan pastikan AI benar-benar dapat membacanya serta isi kekurangan backlink Anda. Langkah 4. Lacak semuanya. Peringkat Google dan visibilitas AI berdampingan. Paket pemula $199 per bulan. Jujur saja, tapi inilah poinnya. Ini satu-satunya alat yang melacak peringkat Google dan bagaimana AI membahas merek Anda di satu tempat. Laporan performa merek tadi, perusahaan membayar konsultan ribuan dolar untuk analisis kompetitif ini. SEMrush memperbaruinya otomatis dengan data terbaru. Jika pencarian AI penting bagi bisnis Anda, dan seharusnya begitu, gunakan tautan di layar atau deskripsi untuk uji coba gratis 14 hari. Terima kasih banyak sudah menonton.